harapan ke depan. Sebenarnya sih ini bukan sekedar harapan kami ya. Jadi ketika saya terhubung dengan teman-teman pegiat hak anak, karena konvensi hak anak itu bicara tentang hak anak, jadi tidak ada istilah kewajiban anak di dalamnya gitu ya. Karena di dalam konvensi ini yang melekat adalah tanggung jawab kita sebagai orang dewasa dan kewajiban orang dewasa di sekeliling anak untuk memastikan hak-hak anak ini bisa dipenuhi oleh orang dewasa, dihormati, dimajukan dan dilindungi tentunya gitu ya. Nah, namun demikian, meski tidak disebutkan tentang kewajiban, tapi tetap peran anak dan tanggung jawab anak di dalam upaya dia menunjukkan partisipasinya di dalam pengambilan keputusan ini harus benar-benar mengakar dari kesadaran dan pemahaman mereka sendiri terhadap hal itu. Jadi bukan asbun gitu ya, asal bunyi. Oke, sebelum kita persilahkan Kak Lovely untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan hak dan tanggung jawab, kembali diingatkan di dalam kultur parenting ini kita mengedepankan pengasuhan berbasis hak anak. Ada 4 prinsip hak anak yang kita ambil dari konvensi hak anak yang sudah diturunkan di dalam sekitar katanya sih sekarang jadi 15 ya peraturan perundang-undangan terkait yang merujuk pada konvensi hak anak ini. Yang pertama, non diskriminasi tanpa perlakuan salah lainnya pada anak baik itu secara fisik bahkan niatan gitu ya, itu nggak boleh ada gitu. Terus yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak ini benar-benar harus menjadi hal yang kita kedepankan. Yang ketiga, hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Yang keempat, hak anak untuk berpartisipasi terkait dengan hak dia untuk didengarkan dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh oleh orang dewasa di sekitarnya. Oke. Kultur parenting pagi ini kita kembali memulai dari awal lagi. Alhamdulillah bersama kita ada juga Pak Irwan ya, ahlinya lah terkait dengan psikologi uh, anak di dalamnya. Pada kalau Fli dipersilahkan. Pagi Kak Irwan. Kayaknya kita mendingan Pagi. diskusi bertiga ya. Ini lebih menarik ya. Karena bicaranya kan kewajibanku. Memang perdebatannya adalah apa sih yang perlu diajarkan pada anak supaya dia menjadi keluarga yang baik ya. Gak cuma warga negara tapi warga di rumahnya maupun di lingkungannya gitu. Dan kebanyakan merujuk pada membuat anak memahami kewajibannya gitu ya. Dari dulu itu selalu jadi pertanyaan saya karena saya juga dibesarkan dengan penegasan gitu kan, pemahaman atas kewajiban gitu. Yang saya tahu cuman bahwa kewajiban saya belajar gitu kan. Seturut dengan pertumbuhan usia saya itu kewajibannya makin banyak gitu kan. Mulai dari SD gitu kan sampai SMP sampai akhirnya saya berhenti bertanya kewajiban saya apa gitu. Lalu kemudian waktu saya punya anak, saya berpikir apa ya yang harus saya ajarkan ke anak-anak saya gitu. Apakah mereka juga harus melalui apa yang saya lalui gitu kan? Apakah itu sebetulnya yang perlu dipahamkan gitu kan terkait dengan posisi sebagai anggota masyarakat lah gitu kan. Karena kemudian yang saya alami sayanya hilang gitu kan, seolah hidup saya itu tidak berarti gitu ya, tidak ada, saya tidak punya hak apapun, saya tidak punya kekuatan apapun atas hidup saya karena semua itu ditujukan agar orang lain itu mendapatkan kebahagiaannya gitu lah, kira-kira gitu ya. Lalu kemudian saya menemukan, jadi sejak mereka kecil itu yang saya tahu memang karena bohong lah ya kalau saya bilang saya sudah memahami tentang hak anak sejak anak saya waktu masih hamil itu terlalu hebat banget gitu ya. Terus terang saya memang baru ngeh tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan hak anak itu sejak kenal Teh Yanti gitu ya. Baru kita diskusi
waktu saya bertanya, kok begini ya Teh? Ya memang itu kan ada perlindungannya. Kalau saya bilang, tapi kan harus ini. Ya memang di dalam undang-undang gitu ya. Ini kalau ngomong sama Teh Yanti, nyebelinnya dia selalu ngomong, ya memang gitu kan. Karena ternyata sesuatu yang baru saya temukan itu memang sudah ada gitu kan. Dan kemudian saya melihat memang sejak kecil saya berpikir, kalau seperti saya sendiri misalnya, waktu saya diajarkan hanya kewajiban, dan kewajiban, perbuatan itu menjadi beban yang luar biasa berat buat saya, gitu ya. Pelaksanaannya itu menjadi sesuatu yang berat, gitu. Dan sesuatu yang berat itu akhirnya saya kerjakan kalau nggak separuh-separuh ya dengan hati yang tidak riang gembira, gitu ya. Dan dampaknya ya kemana-mana pasti, gitu kan. Tapi maka kemudian saya mencoba menerapkan pada anak-anak apa yang menjadi hak mereka gitu ya. Dan hak itu saya landaskan pada tugas tumbuh kembangnya Teh gitu kan. Pada usia berapa apa yang harus dia lakukan misalnya gitu ya. Umur 1 tahun tugas tumbuh kembangnya misalnya dia memang akan menggunakan indera perasanya ya, pengecapnya untuk mengenali apa yang ada di sekitar mereka, gitu ya. Maka adalah hak dia untuk melatih indera pengecapnya, tetapi juga melatih indera-inderanya yang lain. Nah, kemudian kewajiban saya adalah membuat hak itu bisa dia kerjakan, gitu deh. Lalu misalnya anak 1 tahun, dia memang masih suka apa Kak Irwan? Apa yang selalu kau bilang tuh yang untuk ngenyot itu loh? Apa Kak Irwan? Oral. Ya oral gitu kan. Karena kan kadang orang tua itu melihat perlu pendewasaan lebih cepat gitu kan. Jangan nyedot terus nanti giginya tonggos lah, apalah gitu ya. Sementara itu adalah hak dia karena pada saat usia itu kebutuhan dia memang ngenyot misalnya gitu ya Kak Irwan ya. Nah sehingga saya waktu itu tanpa memahami tentang undang-undang hak anak, konvensi hak anak, saya berpikir ya itulah hak dia yang saya sebagai orang tua punya kewajiban untuk memastikan itu bisa dia lakukan. Misalnya usia 2-3 tahun itu kan usia eksplor ya. Usia mengeksplor tempat di mana dia berada. Dia mau tahu, dia bertanya, dia melihat gitu ya. Maka saya pastikan tempat yang saya datangi itu memungkinkan dia untuk melakukan itu misalnya gitu ya. Kemudian juga memungkinkan dia untuk melakukan itu tanpa dimarahi oleh orang dewasa lainnya gitu misalnya ya. Anak saya kan ADHD, jadi kan dia senang lompat-lompat, dia senang naik, dia senang manjat, dia dorong semua barang gitu ya. Sehingga saya pastikan kalau saya harus berada di lingkungan yang membuat mereka tidak mungkin melakukan itu, saya pastikan itu jamnya itu tidak terlalu lama, sehingga tidak membuat dia tersiksa misalnya gitu. Jadi sebetulnya sederhana sekali waktu saya mencoba menerapkan penghormatan terhadap hak itu. Landasannya hanya kebutuhan dia hari itu apa, begitu kan. Waktu bertemu dengan Teh Yanti sih sebenarnya udah agak telat ya karena anak udah gede ya Teh ya. Sudah Raka udah mau SD kelas 5, kelas 6 kan udah homeschool ya waktu itu ya. Deli baru 4-5 tahun gitu. Agak telat sih sebetulnya ya. Kalau lebih awal mungkin lebih tajam lagi pelandasannya terhadap hak anak ya. Tapi saya makin yakin gitu dengan apa yang saya lakukan. Jadi saya kalau misalnya ya yang saya ajarkan pada anak-anak misalnya saya lelah gitu ya dan mereka ingin bermain, maka saya mengajarkan pada mereka untuk menghormati hak saya juga untuk beristirahat gitu. Tapi saya juga menghormati hak mereka untuk bermain dengan saya misalnya gitu ya. Jadi dan itu memberi pelajaran tentang penghormatan, tentang sabar menunggu gitu ya. Kalau saya lelah saya bilang mama capek. Nanti mama mau di kamar dulu 1 jam, karena mereka kan bareng saya 24 jam, ya 7 hari ya. Nanti kalau sudah jamnya menuju ke angka 8, mama keluar ya gitu. Dan saya tahu benar waktu mereka kecil tuh. Saya tidur di dalam, anak 2 itu ada di depan pintu persis. Gludak, glutuk, di bawah pintu kan kelihatan ya. Tapi nggak berani masuk kayak kan, karena kan mama masih istirahat. Begitu jam itu masuk ke angka 8 ya, brak, mereka masuk semua lah ke dalam gitu ya. Dan walaupun saya belum tidur ya, saya nggak pakai extension time gitu ya salah saya sendiri. Dan itu juga Pak Khairwan itu mengajarkan saya untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin Kak Irwan gitu. Kalau waktunya tidur ya tidur, karena kalau enggak nanti saya sudah harus dihalangi oleh hak orang lain gitu kan. Dan yang saya temukan ternyata pada saat seperti itu, pada saat anak-anak merasa bahwa
hak dia itu benar-benar diperhatikan, kebutuhan dia itu benar-benar diperhatikan secara naluri. Ini sih pasti banyak orang ya, tapi setelah anak-anak dewasa saya makin yakin gitu ya. Kalau dulu waktu anak-anak kecil tuh selalu dipertanyakan. Makin besar itu menghargai hak orang lain, memastikan kebutuhan orang lain terpenuhi, itu menjadi sesuatu yang natural bagi mereka. Jadi bukan sebuah kewajiban itu kan memang Tugas. selalu ada beban ya, kayak data ya, ada Iya. beban. Seperti misalnya gini ya, beribadah gitu ya. Beribadah itu kalau kakak-kakak tanya Teh Yanti, Kak Irwan, itu bukan beban, itu kesenangan. Tapi kalau penekanannya pada kewajiban sholat, gitu kan, itu menjadi pasti yang ada mau sholat itu nyeret banget gitu kan karena ada kata kewajiban itu. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang secara alami dilakukan, kenapa aku ini ya berebet-berebet ya? Tapi cukup jelas kok di sini. Akunya ya, ya. Jadi itu menjadi sesuatu yang alami dilakukan. Uh, Konsekuensinya adalah memang kemudian kalau anak itu sejak kecil tidak terbiasa dihargai haknya, maka dia membawa luka itu. Karena kita bicara pada anak remaja misalnya ya, pada anak-anak sehingga dia tidak memahami penghormatan tersebut. Jadi kalau sudah telat gitu misalnya, terus kata kewajiban itu tidak diperkenalkan gitu Teh, agak sulit buat dia. Dia akan jadi dia akan memanai sebagai kebebasan, bukan kemerdekaan. Ya, saya selalu bilang ada makna yang sangat berbeda antara bebas dengan merdeka gitu ya Teh ya. Kalau menurut saya orang yang merdeka, bukan orang yang bebas gitu. Mungkin di situ dulu kayak ya, sehingga saya berkesimpulan bahwa mendidik anak itu bukan memfokuskan pada pemahaman anak tentang kewajibannya, tapi fokus pada anak paham akan kebutuhannya dan haknya untuk dipenuhi kebutuhan tersebut. Dan dari situ dia belajar bahwa orang lain pun punya kebutuhan dan dia punya dan dia bukan wajib ya, dan dia dalam rangka penghargaan itu dia juga perlu menghormati pemenuhan hak dan kebutuhan orang lain. Selalu saya katakan kita berhenti di hak orang lain. Hanya itulah yang disebut sebagai kewajiban. Silakan Teh. Oke, ini memang apa ya, Halo? Ya. kegamangan banyak pihak ya. Jadi ketika pemerintah kita tidak sepenuhnya meratifikasi Mm-mm. Konvensi Hak Anak, obrolannya tuh seperti yang terjadi hari ini gitu. Saya kan mulai tahu tentang Konvensi Hak Anak 2002, cuma beberapa tahun sebelum Kakak Lovely, tapi langsung dibenturkan dengan apa ya? Oh iya, suara anak tidak bisa diwakili gitu. Itu yang paling mendasar. Nah, ketika 2005 akhirnya apa Turun dulu nggak pemerintah kita sepenuhnya meratifikasi Konvensi Hak Anak, itu juga atas dasar yang kemudian dalam pemahaman saya gitu ya, mudah-mudahan ini benar ya. Em, memang bicaranya tentang Konvensi Hak Anak. Undang-undangnya yang kita sebutkan bukan undang-undang hak anak, tapi undang-undang perlindungan anak. Gitu. Jadi eh, anak memang dengan segala kemampuannya yang dalam hal tertentu belum bisa melakukan tindakan yang sudah bisa atau sudah jadi kewajiban orang dewasa gitu ya, dia membutuhkan pihak lain, dalam hal ini orang dewasa, untuk menjadi penanggung jawab bagaimana suaranya ya. perlindungan terhadap dia itu terpenuhi. Jadi saya yakin ketika para pegiat hak anak, terutama yang berhasil menyepakati dengan para wakil rakyat dan memilih kata-kata perlindungan anak, itu untuk ngelesnya sih biar nggak terlalu dibenturkan antara hak dan tanggung jawab dan kewajiban, karena ini terus berdebat gitu kan, berdebat panjang, padahal yang dibutuhkan adalah
cantolan gitu yang sebagai negara yang ikut meratifikasi hak anak itu benar-benar bisa ujungnya itu anak dilindungi dari hal-hal yang membahayakan kelangsungan hidupnya gitu. Ujungnya itu gitu ya. Disinilah sebenarnya kita perlu perlu apa ya secara bijak katanya kan apa bahagia itu semuanya mulai dari pikiran kita gitu. Jadi sekarang ini paradigmanya sendiri yang perlu perlu kita bereskan dulu ya tentang cara pandang kita terhadap anak. Mengapa kita memilih kalimatnya perlindungan anak juga tidak menyebutkan perlindungan hak anak meskipun dengan begitu jadinya merasa oh ini kan demi melindungi anak gitu. Makanya anak ini gitu kan tidak diizinkan bermain kemana gitu atau tidak diizinkan bermain terus gitu misalnya gitu ya melindungi Atau dia jam malam. Jam atau jam malam. malam benar jadi gitu tapi kita ini nih mumpung ada psikolognya kayaknya ini menarik karena apa ya kesadaran bahwa orang tua itu penting untuk belajar tentang psikologi perkembangan anak, terutama Hmm. tumbuh kembangnya, itu justru yang kalau kalau bagi saya sih penguatan tentang kesadaran ini dari obrolan kita di kultur parenting ini gitu ya. Jadi sejak kultur parenting digelar, eh, saya pribadi makin makin menguat gitu kesadaran bahwa oh iya ya kita benar-benar harus harus belajar gitu. Kita benar-benar harus mau merendahkan hati, membuka pikiran kita agar kita eh, bahasa tumbuh kembang itu bukan bahasa bahasa yang itu orang akademisi gitu, tapi ini justru Hmm. kebutuhan kita agar kita bisa tanda kutip melindungi anak-anak kita. Jadi perspektifnya kita baca dalam hal hak dan tanggung jawab ini adalah di mana posisi kita orang dewasa di dalam keluarga, orang tua atau kakak atau kakek gitu, siapapun itu orang dewasa, itu benar-benar bisa menegakkan perlindungan terhadap anak. Nah, apa yang dilindungi? Hak dia untuk tumbuh kembangnya. Bagaimana kita bisa melindungi kalau kita nggak tahu tumbuh kembang anak itu dari mulai dalam kandungan sampai dia usia menjelang sesaat menjelang 18 tahun gitu ya. Kalau kita tidak pernah belajar gitu. Nah, ini yang apa yang luput sehingga di dalam upaya kita untuk melakukan harmonisasi kebijakan terkait hak anak akhirnya parsial gitu kan. Wajar kalau kemudian peraturan perundang-undangan yang nyantol ke ratifikasi konvensi hak anak itu jadi makin banyak karena baru oh iya ya harusnya misalnya di undang-undang perkawinan itu harus disebutkan usianya harus di atas usia anak gitu kan itu juga perlu perlu perjuangan luar biasa. Nah, sekarang yang masih belum berhasil misalnya tentang pekerja anak gitu ya, atau tentang batasan usia mendapatkan hak karena di dalam HAM itu setelah lahir, sementara di konvensi hak anak sejak anak dalam kandungan. Nah, ini Kandungan. juga jadi apa ya? Baru disadari setelah obrolan-obrolan seperti ini kita tumbuh kembangkan setidaknya jadi arus utama perubahan yang kita usung di dalam kultur parenting ini. Nah, Kak Itu Irwan itu sudah duduk. teh punten teh. Ya, Tadi kalau silakan. soalnya nyinggung undang-undang perkawinan ya. Kayaknya kita Mm-mm. perlu bedah ya. Karena di situ banyak sekali pelanggaran hak anak di situ ya. Eh eh, aku setuju Ada sama kamu ya. dispen Karena itu ya, perspektif termasuk. ya ada dispensasi, ada itu juga yang sekarang lagi rame kan bahwa kalau menikahi janda beranak gitu misalnya itu sebetulnya tidak ada kewajiban dari ayahnya yang baru itu untuk Hmm. menafkahi misalnya itu kan. Yang Padahal kayak dari gitu ayah perlu yang kita lama juga nggak diberi kewajiban juga untuk nggak ada melindungi. kewajiban. Nah itu kan perlu kita bedah juga ya, karena kan Ya. itu kan lebih ke perlindungan anaknya yang nggak ada ya. Tapi aku setuju sama dirimu ya, karena perspektifnya tadi gitu. Jadi kita sebagai orang dewasa itu memang ambigu menurut aku ya. Hmm. Di satu sisi kita minta diakui sebagai orang dewasa gitu dengan otoritas kita, kamu harus menghormati saya gitu ya. Tapi Benar. di sisi yang lain kita Tanggung jawabnya nggak tahu. lebih dari anak-anak ini gitu kan, ya kan.
ada ketakutan-ketakutan guru misalnya minta dilindungi dari hal-hal seperti itu, jangan sampai kita mau memukul anak aja takut ya kalau menurut saya harusnya memang demikian adanya. Kamu mau mukul anakku ya takutlah gitu, karena mamanya akan lebih keras mukulnya gitu kan, ke dirimu ya bukan ke anakku ya. Kayak silakan Kak Irwan. Iya, silakan Kak Irwan. Wah, ini kita bisa dapat banyak hal nih dari Kak Irwan kalau bicara tentang hak dan tanggung jawab. Ya, enggak, sebetulnya apa yang dibahas sama Kak Raffi sama Teh Yanti itu memang tinggal diperkuat ya. Tadi saya kagum juga ya, karena kalau saya lihat kalau saya sendiri maupun anak saya mungkin termasuk yang eh, pernah mengalami fatherless gitu, ya kan. Nah, jadi kalau tadi Kak Raffi cerita tentang apa, memasukkan gitu ya, memasukkan tentang tumbuh kembang, misalnya ada kebutuhan-kebutuhannya ya, misalnya kebutuhan menghisap ya, sucking ya, fase oral gitu kan. Setelah itu memang diberikan peluang untuk itu ya, itu luar biasa. Ini nanti kalau putus ya, Robert saya mencoba pindah ke laptop. Seperti biasa, orang dari perjalanan tadi ya. Nah, setelah itu juga yang menarik yang Teh Yanti bahas ya. Jadi memang terminologi perlindungan jadinya akhirnya kan memprotek gitu. Nah ini yang kalau proteksi kan jadinya macam-macam ya. Saya ingat juga ada senior saya kok kayaknya jadi ini banget gitu ya. Jadi kayak paranoid ya, dia yang paranoid dia kasih ke anaknya gitu ya, ke anak-anaknya. Jadi bukan tidak boleh waspada, tapi misalnya naik mobil aja itu mobil kebakaran gitu Teh Hanti. Jadi sebelum Teh Hanti ceritain tentang gawat darurat, dia tuh udah kayak begitu gitu. Jadi sampai harus sebegitunya gitu, memprotek anak-anak tadi ya. Nah termasuk ke sekarang juga kan yang berkembang kan ada, dan saya cenderung tidak sepaham yang pakai itu tuh, pakai semacam helm ataupun apa yang bisa kalau dia jatuh langsung akan terselamatkan segala macam itu kan. Kayaknya nih Ngeri ya. anak-anaknya betul-betul di dilindungi ya. Tapi kalau tadi kan dibahasnya kepada haknya gitu ya. Ya, perlindungan terhadap haknya itu. Nah, itu memang pemahaman itu tampaknya perlu. Nah, kalau yang ini saya kira sama-sama tahu ya, ada fase-fase pembentukan ya. Ya tergantung kita menggunakan teori siapa gitu ya. Kalau saya merasakan banget ya, misalnya yang tadi yang di usia 2 tahun 3 tahun itu kan ada fase anal, yaitu kan toilet training ya. Kalau gagal di situ nanti orangnya jadi tidak disiplin seperti itu ya. Bahkan nggak begitu ya, jadi bisa licik juga. Jadi kadang-kadang saya juga berpikir kok sekarang banyak koruptor ya gitu ya. Mungkin fase analnya nggak beres gitu. Pada fase itunya gitu, sehingga iya, pada fase itunya dia tidak diselesaikan dengan baik, tidak terpuaskan, sehingga pada fase-fase yang itunya dia menginikan gitu. Hal ini memang benar Kak Gafri, memang saya bukan spesialis psikologi anak, tapi saya pernah mengagumi senior saya gitu ya. Senior umurnya sih sama saya, dia dengan masuk, terus orangnya sangat smart, kok dia ngambil psikologi perkembangan ya, psikologi anak ya gitu ya. Bagi kita kan waktu itu yang gaya kan kok kita ngambil klinis gitu ya, industri sosial, ini kok ngambil anak ya. Gini, ternyata memang benar ya. Jadi kalau kita ingin memahami perilaku orang dewasa, itu kita dalami perilaku pada anak-anak itu gimana. Karena apa, itu akan berulang lagi gitu loh. Makanya tadi ya mungkin benar enggak ya, perlu penelitian juga ya, apa benar di kita ini ada fase-fase yang salah gitu ya. Si Teh Yanti kok nggak salah juga cerita, atau saya yang malah cerita gitu ya. Kan kalau apa namanya, ada kita ini kan, tadi saya sama Teh Yanti ngajakin bikin buku tentang adab-adab gitu ya.
sampai hubungan suami istri aja itu ada doanya gitu ya. Nah, mau tidur itu ada doanya gitu. Tapi begitu ada anak di kampung ditanya, gimana doa mau tidur? Nah, ternyata dia bacakan dua doa. Doa mau tidur dan doa hubungan suami istri. Artinya apa? Ternyata dia dengar bapak ibunya berdoa hal yang sama gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gini ini akan berdampak pada yang bersangkutan gitu ya. Mungkin terjadi apa kekerasan seksual atau ada tentang sesuatu ya. Yang saya tahu juga memang misalnya kalau dari Nero aja misalnya yang namanya fantasi seksual itu susah banget itu pengobatannya, sama dengan edik rokok gitu ya, jadi di otaknya itu luar biasa. Sementara itu saya coba pindah gadget ya, nanti kita diskusi lagi ya. Thank you. Oke, menarik ya. Jadi apa? eh, ya inilah ruang-ruang obrolan seperti ini menggugah kesadaran kita bahwa berbicara tentang sesuatu di luar kita, meskipun kita pernah mengalaminya, gitu ya, makin makin terlihat bahwa ada banyak hal yang belum kita gali bersama, gitu. Paling tidak dalam perspektif kita terhadap anak, bagaimana menempatkan anak sebagai pemilik masa depan, gitu, yang kemudian belajar bersama kita yang sedang belajar juga sebagai orang orang tua, gitu ya. Padahal saat yang sama kita harus beraksi, bukan beraksi, kita tidak bisa melepaskan diri dari keseharian. Nah, paling tidak ketika dalam proses ini kita mengedepankan selalu mengedepankan 4 prinsip hak anak, paling tidak ini menjadi jejaring pengaman, gitu ya, bahwa yang kita pelajari, langsung kita praktekkan itu tuh berada dalam koridor prinsip-prinsip yang kita yakini kebenarannya, gitu, bahwa tidak boleh ada sikap-sikap yang mendiskriminasi, misalnya ini larangan ini tuh sangat-sangat penting, bahkan di dalam pengasuhan keluarga kan kita saya sempat baca buku-buku tentang ini apa sih, apa ya, karakteristik anak anak pertama, anak tengah, anak bungsu misalnya, gitu ya. Ini juga perlu perlu kita pahami betul, gitu, karena ternyata ada hal-hal yang mempengaruhi ketika Allah membuat kita lahir dalam keluarga. Misalnya saya anak keempat dari 7 bersaudara. Benar-benar itu hilang, bahkan saya satu-satunya yang nggak disekolahin sampai seperti itu, gitu. Hilang. Padahal dari sisi fisik saya paling besar dari kecil itu karena bongsor. Saya sekarang 156 cm, ternyata lihat rapot saya SD, saya sudah 155 cm. Jadi dari usia 10 tahun sampai hari ini tinggi saya cuma naik 1 senti, gitu kan. Itu dari sisi badan tuh saya besar, tapi luput, gitu, karena ternyata perhatian dengan ya mudah-mudahan Al-Fatihah lah buat orang tua saya, gitu ya, dengan kesederhanaannya yang benar-benar dipikirkan itu sulung dan bungsu, gitu, paling tidak untuk makannya, gitu ya. Yang kedua untuk makanan otaknya, untuk pendidikannya, gitu. Yang ketiga, ini masalah bias gender. Dua-duanya laki-laki, sementara saya di tengah-tengah perempuan, gitu. Jadi sampai, kamu anak perempuan nggak sekolah. Saya baru ingat, oh iya, saya ternyata masuk SD kelas 4 SD. Terus saya di SMP itu dikeluarkan oleh ayah saya karena susah lah untuk ongkos dan sebagainya, harus untuk kakakmu. Nih kakakmu mau, ini anak laki-laki, gitu ya. Ibu saya mengamini itu, gitu, dan untuk itu saya berjuang, gitu. Kan apa ya, ini perlindungan terhadap hak-hak yang sangat mendasar di dalam apa sih, menegakkan hidup dan kelangsungan hidupnya, gitu. Dan saya merasa melalui obrolan-obrolan kita ini, baik di kultur parenting maupun di suluh keluarga, kita kemudian harus secara jujur melihat, gitu, ya lagi-lagi ya, hanya bisa melakukan kebaikan lebih baik kalau kitanya sendiri udah pulih. Untuk bisa memulih, kita harus tahu apa yang kita pulih dari apa, gitu ya. Nah, ini bicara tentang hak dan tanggung jawab dan posisinya
dalam posisi kita orang dewasa ingin mendidik anak-anak kita lebih baik di dalam memahami hak dan tanggung jawab, kita juga perlu jujur untuk melihat dulu perlakuan-perlakuan apa yang membuat kita merasa tidak diperlakukan adil misalnya. Lalu apakah dalam konteks menegakkan keadilan terhadap anak-anak kita ini hal-hal tersebut harus ada peran yang lebih tinggi gitu dalam hal ini negara gitu, atau justru yang dibutuhkan justru pendidikan masyarakatnya gitu, ke penegakan ke apa itu ya, kalau kayak gitu value-nya ya ke tata 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 aturan bermasyarakat berwarga atau kewargaan ini. Silakan Kak Lovely. Ya, aku memang setuju banget lah ya itu semuanya. Memang kan apapun itu pijakan pertamanya kan paradigma, gitu ya. Pijakan pertamanya ya. Kalau kita mau melakukan perubahan itu kan yang pertama diubah kan paradigma berpikirnya ya Kak Irwan ya. Dan sebetulnya mencoba mengubah paradigma berpikir tentang parenting saja ini kan masih perjuangan yang luar biasa ya TNT ya. Kebanyakan dari teman-teman itu kan lebih suka melihat how to-nya gitu. Jadi kalau memang mau kultur parenting ini banyak pengikutnya gitu ya, ya kita mulai bicara tentang how to saja gitu, bagaimana membuat anak rajin beribadah, bagaimana gitu ya. Sementara sebetulnya kayak Kak Irwan ya tadi sampaikan kan, Kak Irwan juga baru kan ternyata jadi perlindungannya itu terhak gitu ya kan Kak Irwan, karena kalau yang dilakukan temannya tadi sebetulnya dia juga melakukan pelanggaran terhadap hak anak gitu, karena dia tidak memberikan fasilitas pada anaknya untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya gitu. Yang paling berat saya itu melepaskan Deli naik bis sendirian ya. Jadi waktu Deli kecil itu saya itu sebetulnya sampai hari ini ya buat saya Deli itu kan tetap anak paling kecil ya. Jadi ibunya itu tetap melihat Deli walaupun dia sudah besar ya, lebih tinggi dari saya, sudah 25 tahun. Dalam pandangan saya itu dia tetap anak yang paling kecil gitu. Dalam pandangan ibunya ini ya, kalau nggak hati-hati ibunya, saya akan kepleset memperlakukan dia seperti anak kecil. Dan ini kan juga karena atas cinta kita itu kita lupa bahwa ada tugas tumbuh kembang yang jadi kewajiban kita untuk memfasilitasi gitu. Itu kan mirip-mirip ya Kak Irwan ya. Nggak boleh pergi, nggak boleh naik, itu takut jatuh gitu ya. Termasuk di dalamnya kalau sekarang tuh memang lagi rame teh anak-anak bayi yang baru jalan tuh memang dikasih helm, terus atau kalau enggak dikasih backpack gitu teh, dikasih backpack khusus gitu. Jadi kalau dia jatuh terjengkang itu dia akan aman. Kalau menurut saya itu saya bukan perlindungan, itu namanya malas gitu ya. Orang tuanya malas gitu. Karena memang di usia anak eksplor dan jalan masih terhuyung-huyung itu usia paling melelahkan kalau menurut saya. Bagi orang dewasanya ya. Buat saya sebagai ibunya itu masa paling melelahkan karena nggak boleh meleng gitu. Harus terus memperhatikan kemana dia pergi, itu satu. Yang kedua, memastikan rumah itu memang tidak ada ujung-ujung tajam gitu. Karena dia sangat mudah sekali jatuh gitu kan. Atau juga memastikan misalnya permukaan rumah itu memang tidak memungkinkan. Jadi sebetulnya misalnya rumah itu diberi karpet di mana-mana. Menurut saya itu malah bahaya gitu. Karena kakinya mudah tersangkut, bahkan benang-benang halusnya itu kan Kak Irwan, jempol kecilnya itu kan kesangkut itu gitu kan, sehingga dia mudah jatuh. Jadi memang kemarin saya ngobrol dengan siapa saya lupa ya, saya bilang setelah menjadi ibu ya memang saya ini menjadi tidak ada gitu. Semuanya adalah untuk kepentingan terbaik anak gitu ya. Bahkan tata rumah saya itu ya sangat memastikan kenyamanan mereka. Siapa yang bisa datang ke rumah saya pun tuh memang pada saat mereka kecil ya, itu sangat bergantung dengan bagaimana orang itu berinteraksi dengan anak saya gitu. Pemahaman dia tentang tumbuh kembang, pemahaman dia tentang penghormatan terhadap anak itu menentukan apakah Anda itu saya izinkan datang ke rumah gitu atau berinteraksi dengan anak saya. Saya sampai umur 5-6 tahun ya. Kalau sudah 5-6 tahun menurut saya mereka bisa datang ke saya dan protes.
Misalnya gini ya, kok tadi Om Irwan tuh mah, kan aku kan ngomong gini, kan itu benar ya mah, kenapa dia marah-marah ya mah ya, padahal kan bisa, sehingga saya bisa membuka dialog, melanjutkan dialog, memberi pengertian tentang keberagaman kalau begitu tuh, tentang keberagaman, lalu tentang bagaimana dia menyikapi keberagaman itu. Jadi sebetulnya semua itu adalah peluang untuk kita mendidik anak. Jadi kalau kita takut bahwa kita mau melakukan homeschooling, buat saya aneh, karena itu adalah pekerjaan harian sebetulnya gitu. Kita lah yang mengantarkan anak memahami dunia yang dia hadapi gitu. Memahami dunia itu tidak bicara tentang pemahaman fisika kimia saja gitu ya, tapi lebih pada dinamika kehidupan yang mereka alami. Kok Bu Yanti itu ya sama dulu ya, kalau protesnya anak-anak tuh, Bu Yanti tuh sama anaknya tuh sabar banget loh. Ica itu nangis-nangis itu loh, Ma. Dia tuh enggak ya. Nah, itu kan membuka dialog juga gitu kan. Sementara mamanya kan galak ya. Itu juga membuka dialog kan gitu. Oh, kalau karena Ica itu kan dia masih seperti ini, Ica itu kalau sehingga dia perlu cara berbeda untuk berbicara. Oh, jadi justru itu membuka dialog tentang inklusivitas teh gitu ya. Dia memahami perbedaan, dia menghormati perbedaan, dan dia belajar bagaimana dia merespon terhadap perbedaan itu gitu. Jadi nggak pakai ancaman gitu ya, nggak pakai, ya makanya dia tujuh tahun ada Bu Yanti itu kan galak, kamu malah lari-larian gitu kan. Nggak juga mempotret seseorang menjadi buruk misalnya gitu ya. Potretnya hanya bahwa Bu Yanti berbeda gitu ya, Pak Irwan itu berbeda gitu. Menurut kamu kenapa Pak Irwan berbeda? Oh, mungkin karena dia tentara, Maya. Dia terbiasa kalau tentara kan ya, oh, bisa juga. Tapi menurut kamu bagaimana? Itu kan malah jadi panjang itu ya. Alih-alih tadi perlindungan terhadap karena takut kita dianggap orang tua yang enggak ini ya. Anaknya kalau dulu sering banget tuh Kak Irwan, anak saya Raka terutama ya. Jadi Raka tuh kan suka merembet-merembet ya. Jadi, dan saya ini kan karena saya ini pembelaan diri ya. Karena adik-adik saya juga sense saya itu kan rendah ya. Jadi nggak sensitif itu lah. Jadi Raka tuh sudah tidur di atas dada saya, Kaiwan. Masih bayi ini, masih berapa bulan gitu ya di atas saya gitu. Saya nggak merasa. Jadi saya kan selalu tidur di pinggir nih untuk mencegah dia jatuh. Jadi di pinggir gitu. Makanya terbiasa tidur di pinggir banget gitu ya, mencegah dia jatuh. Saya itu tidak balik badan non kayak kelempar, bisa dimarahin ya kayak hal seperti itu, dan membuat kita jadi aduh jangan nanti anaknya jatuh gitu. Nanti kalau jatuh gimana ya, jatuh gitu. Raka kan pegang anaknya, saya pegang, saya ngomong sama asisten rumah tangga kami, dia balik badan ya Riwan, dia balik badan sendiri, saya pegang, dia cuma muter balik, dia muter baliknya kekencengan natap itu pinggirnya dinding ke tembok kan, jadinya bekas gitu. Bisa dimarahin. Nah, lalu seperti itu yang membuat kita akhirnya juga tidak berani mengeksplor dan membiarkan anak mengeksplor dunianya. Lebih karena kita takut disebut sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab. Tapi dalam ketakutan kita itu justru kita menjadi orang tua yang tidak bertanggung jawab. Kita perlu mendefinisikan ulang juga kata tanggung jawab itu kan, Kak Irwan gitu. Tanggung jawab itu bukan membatasi. Tanggung jawab itu memastikan bahwa hak anak kita itu bisa didapatkan dengan baik. Oh, bukan tanggung jawab. Perlindungan itu bukan. Ini sekarang Kak Lovely yang terputus. Halo Kak Lovely. Terputus. Memang ini lagi ini ya, apa sinyalnya lagi di sini juga. Iya. Terputus, Kak. Iya, tadi saya mengatakan bahwa perlindungan itu kok Kak Deli tolong Kak Irwannya dipersilakan buka mic. Karena memang Deli ini proteksinya luar biasa Kak Irwan untuk Zoom kita ini. Silakan Kak Irwan. Okay. Tadi saya bilang Pak Kak Irwan bahwa perlindungan itu bukan membatasi, perlindungan itu memastikan agar hak-haknya bisa terpenuhi dengan baik. Iya, iya. Memang ganti
ada antara tadi ya, kalau saya berbicara itu antara perlindungan hak anak dan perlindungan anak, ya kita kan harus juga melindungi keluarga kita dari ancaman dan bahaya gitu ya. Iya. Nah, saya kelas 5 kelas 6 SD itu bisa naik sepeda dari Jalan Bengawan ke Lembang gitu. Walah, jauh Dan banget. itu dan itu dibiarkan sama ayah saya itu dibiarkan. Nah, pada saat itu kan cuma adanya angkot Lembang ya. Hmm. Jadi kan is oke aja. Tapi kalau misalnya sekarang mungkin cucu saya mau naik dari Gegar Kalong ke Lembang aja juga, wes 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 gitu ya. Karena kita juga Kendaraannya. memahami lingkungan gitu ya, memahami bahaya. Terus yang disinggung sama Teh Yanti tadi tuh benar tadi kan sedikit saya singgung ya ada fase-fase yang di sebetulnya stimulusnya dari Kak Gafri gitu ya. Jadi ini belajar bersama ya. Mungkin saya sendiri juga tidak menerapkan apalagi juga ya saya pernah cerita ya saya pernah dipanggil Om sama anak sendiri kan. Artinya memang betul-betul aja figur ibu yang bermain di situ. Bagaimana anak saya itu pada sakit, saya ada kesempatan nelpon dari timur-timur gitu ya si ibunya bilang oh bagus bagus pada anaknya udah tepar semua gitu ya. Tiga-tiganya sakit biasa kan sakit satu sakit semua gitu ya itu Mm-mm. yang luar biasa yang mungkin kalau oh, kita belajar jadi ahli hikmah ya apa bisa mampu memaknakan segala macam hebat ya perjuangan istriku hebat ya perjuangan itu akan lebih baik ya jadi komunikasi gitu. Nah, selain itu juga benar tadi ya ada fase-fase ya Kak Raffi ya. Saya juga jadi belajar lagi nih. Jadi ya Mas misalnya setelah apa sih setelah oral itu kan fase anal. Anal itu toilet training itu artinya masalah kedisiplinan, kebersihan segala macam gitu ya. Hmm. Jadi kalau ada kegagalan di situ, ada dampak-dampak yang tidak baik di ke depannya. Setelah itu ada fase falik ya. Falik itu 3 tahun ke atas ya sampai 6 ya. Itu yang kepada identitas ya. Laki perempuan saya ingat dulu ada sepupuan gitu ya. Tapi saya sendiri masih kecil. Nah, kalau mereka bahas saya jadi bengong-bengong aja. Iya, kamu punya barang kok begitu ya. Kamu punya barang kayak gitu. Jadi pas mandi bareng begitu ya semandi bareng begitu kan jadi ramai gitu. Nah ini memang perlu edukasi lah. Nah mungkin Dokter Boyke itu masuk di situ gitu ya. Edukasi apa itu laki apa perempuan, bagaimana menanamkan pengetahuan sesuai dengan usia sekian gitu ya. Karena juga kalau di sini ada gagal, ya ini kan membahayakan anak terhadap masalah kekerasan seksual gitu ya. Jadi kan ada juga istilahnya sadistis ya, tapi juga ada Mm-mm. yang masohistis gitu ya. Jadi Mm-mm. ada orang yang sadis yang berbuat kekejaman, tapi ada orang yang pada dewasanya justru dia mengharapkan suatu kekejaman tersebut gitu. Mm. Nah, terus bercandain sama dokter Boyke. Jadi kalau gitu kita kita iniin aja ya, kawinkan aja mereka. Yang satu suka disiksa, yang satu suka nyiksa gitu kan. Tapi kan itu udah orang-orang yang tidak normal gitu ya. Mm. Dan itu juga ada fase apa lagi ya setelah apa genital. Genital ini ya itu hak apa sih ya misalnya fase ini kan 12 tahun ke atas ya. Tadi udah disinggung juga sama Teh Yanti kalau nggak salah ya tentang eh, pernikahan dini segala macam itu ya. Mm. Ya kita nggak bisa berorientasi itu waktu itu Nabi itu usia nggak bisa disamain ya. Waknya istri saya aja juga kok nggak salah 13 tahun ya. Bibi saya Nikahnya. 9 tahun nikahnya. Siapa? Bibi Eh, ini hebat kan. kan Nah, itu bisa. kan juga nggak 9. apple to apple lah gitu kan. Itu ada kasuistik yang kita harus pelajari. Tapi pada saat ini normalinya itu bagaimana dan apa yang harus harus betul-betul disiapkan gitu. Sehingga tadi juga disinggung sama Kak Gafri ke ibadah. Sebenarnya passion itu kan nggak harus kemana-mana bisa jadi passion. Bahwa kita menjadi orang tua ya. Jadi ada dalam keluarga besar istri saya sendiri ada anaknya sepupu yang dia mau nikah tetapi nggak mau punya anak kayak gitu kan dan itu sudah banyak juga ternyata jadi tren ya sekarang. Nah itu kan gimana sih ya. Mestinya memang ada pembelajaran dari apa ya lebih nggak bisa kita berharap dari pemerintah saja ya. Jadi waktu itu kan misalnya ya soal kebersihan. Kenapa misalnya Padang itu bersih katanya pada saat itu ya.
karena ternyata menjadi tanggung jawab masyarakat semua. Ada yang buang, jadi bukan petugas kebersihan yang marah, jadi masyarakatnya ikut marah. Karena mereka merasa bahwa mereka ikut bagian dari membersihkan gitu kan. Nah, walaupun kalau bercandaannya kenapa? Bercandaannya itu biasanya tuh kotor itu kan dari dapur. Nah, kalau orang Padang itu kan masaknya seminggu sekali. Bikin rendang Iya, Padang kan bisa untuk seminggu. rendangnya kan ini ya, Jadi awet. nggak kotor juga itu candaannya. Jadi nggak kotor. Tapi yang benarnya saya lihat tadi menjadi tanggung jawab. Nah, kalau mindset ini kita bawa jadi ini jadi misalnya ada gerakan nggak di PKK, ada gerakan nggak di komunitas-komunitas tertentu misalnya. Ya kayak kita waktu itu nanti waktu misalnya perempuan 3M. gagah Iya. perempuan gagah pakai masker misalnya kayak Ya. gitu kan itu ya, sekarang apa yang ini dalam komunitas Goes, komunitas Moge, komunitas apa itu kita masuk di situ untuk menjelaskan hal-hal yang seperti ini gitu. Saya kira itu ya kalau dari saya. Tapi aku ingin sekali kita memulai yang hands on gitu ya Yanti ya. Ya kan kita udah advokasi segala macam itu ya, memang aku setuju. Cuman kan memang kita mesti merebut publik nih ceritanya gitu ya, merebut publik gitu. Narasi makar. Iya, aku sih tetap usul ya Kak Irwan ya, karena kita tuh kan kita punya keilmuan, kita punya pemahaman, kita punya pengalaman gitu kan. Kenapa nggak kita mencoba menuliskan ulang gitu buku-buku how to itu gitu. Karena itu yang dibaca orang, itu yang diinginkan orang. Tapi how to kita itu jadi benar-benar dimanai berbasiskan pada kebutuhan anaknya gitu, Kak Irwan. Kayak itu aku ngomong ini 2 minggu lalu ya. Tayanti ada apa ya? Kali Tayanti nggak ada waktu itu ya. Aku mengusulkan gitu loh Tayanti. Jadi kita seluruh keluarga itu menulis bareng gitu kan. Tahapan tumbuh kembang itu. Kan ada Kak Irwan, ada banyak psikolog tuh di seluruh keluarga itu kan. Iya, kita membuat buku bersama gitu kan. Iya, ya kan? Dan dibaca dengan perspektif hak anak gitu. Jadi misalnya karena benar-benar menyampaikan fase oral itu apa, kayak gitu ya. Saya juga jadi ngerti kan, karena fase anal itu kenapa orang jadi nggak disiplin, karena menahan kencing sampai sekarang aja Kak Irwan ya kan. Saya paling jijik kalau ngeliat laki-laki itu berhenti di pinggir jalan terus kencing gitu loh. Ya kan, itu maksud saya kita tuh hidup di negara yang sudah maju loh, ya kan. Peduli apalah orang bilang Indonesia negara miskin, buat saya negara kita sudah maju ya. Buktinya kemana-mana saya dapat wifi gitu kan, walaupun di desa-desa masih belum ya gitu kan. Ya gimana kita mau bicara tentang desa yang kita sudah di kota aja tidak menunjukkan progres itu kan gitu kan. Itu kan sehingga dia memahami harus menahan diri gitu kali Kak Irwan ya. Menahan diri, menahan keinginannya untuk mendapatkan yang dia mau, itu nggak ngerti juga kali Kak Irwan ya. Karena dia nggak terbiasa menahan. Kencingnya ditahan dulu ya, bentar lagi nyampe gitu. Bentar lagi ada. Padahal kan pom bensin banyak ya Kak Irwan. Yang paling gampang itu kan pom bensin ya. Berhenti aja di pom bensin, pinjam kamar mandinya. Atau ini deh, masa mau nyebut merek nggak boleh juga kan. Kan yang toko-toko itu banyak ya, pinjam itu juga boleh gitu ya, ya kan. Ya kan, daripada di pinggir jalan gitu loh, ya kan. Hal seperti itulah. Tapi saya sepakat itu kemerdekaan yang kebablasan Kak Raffi. Kita coba ke luar negeri kan. Wah, ya. itu repot, bayar repot, ngantri coba. Ya kan? Untuk pipis itu kan. Tapi bisa taat. Ya, kita padahal kan pom bensin banyak banget. Banyak. Di toko-toko itu tinggal belilah apa yang murah-murah gitu kan, pura-pura beli ya. Tapi mereka memilih di pinggir jalan. Bahkan kalau orang itu ditutupin pakai mobilnya sendiri, coba bayangin Kak Irwan kan itu keciprek, aduh itu imajinasi saya udah kemana-mana itu kan. Kan itu hal seperti itulah ya. Tapi saya setuju ya, makanya parenting itu penting gitu, karena bagaimana kita mendidik anak kita. Tadi kayak Kak Irwan bilang sadomasokis misalnya gitu ya. Tapi juga ada perempuan-perempuan yang memang merasa, dan laki-laki yang merasa bahwa cinta itu ya ditunjukkan lewat kekerasan gitu.
penerjemahan lepas dari di ayat Alkitab itu ada kalau kau dicintai kau dihajar gitu kan. Itu terjemahan lepas ya. Dan itu penafsiran yang sangat keliru karena bukan itu maksud ayat itu gitu ya. Kemarin Tayanti juga tanya kan, ini ayat ini benar ada loh di Alkitabmu gitu. Ada, tapi waktu saya diskusikan dengan banyak pendeta, mereka bilang tapi konteksnya bukan itu, Lovely, dia bilang gitu kan. Tapi kita tuh kan lepas dari konteks dan kita bingung menghadapi anak-anak kita yang gagal dalam rumah tangga, gagal dalam kehidupan, gagal dalam sosialisasi gitu. Padahal itu semua berakar pada bagaimana kita bersikap dan berperilaku kepada anak kita dan kepada pasangan kita gitu, Kak Irwan kan. Penghargaan Kak Irwan akan kerja keras istri Pak Irwan itu dipandang oleh anak, nggak cuma dilihat tapi dipandang, diserap, dan itulah yang menjadi value hidup dia gitu. Makanya kenapa fatherless itu berbahaya. Sebetulnya fatherless itu membuat anak perempuan tidak bisa melihat bagaimana seharusnya laki-laki itu dia itu diperlakukan oleh laki-laki. Itu bahayanya fatherless. Kalau pada anak laki-laki, dia tidak tahu bagaimana seorang laki-laki itu harus bersikap dalam konteks hubungan dengan perempuan, dalam konteks berumah tangga. Itu bahayanya fatherless, Kak Irwan, sebetulnya. Ya kan? Karena kalaupun saya selalu bilang, masalah saya kan saya ibu tunggal. Saya paham benar, anak laki-laki saya butuh laki-laki untuk belajar bagaimana laki-laki bersikap, mengambil keputusan, dan itu yang sulit gitu. Kalau saya ketemu laki-laki lain, dianggapnya saya pengen cari suami, bukan itu gitu. Ya kan, karena anak saya butuh sosok laki-laki. Dan ini itu sudah jam 8 lebih 4 ya. Tapi ini diskusi yang sangat menarik ya. Tapi pemahaman bahwa apa yang kita kerjakan hari ini terhadap anak-anak kita itu akan sangat mempengaruhi bagaimana dia bersikap sebagai orang dewasa. Tapi at the end of the day itu mempengaruhi bagaimana bangsa kita ini mau jadi besar atau mau jadi hancur. Semua tergantung bagaimana kita sebagai orang tua bersikap terhadap anak kita dan juga bersikap pada orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Gitu Teh, terima kasih. Oke. Oke, saya jadi ingat di dalam serial Lokalati yang sedang kita lakukan. Itu kan selalu bicara tentang siap untuk selamat. Itu semua orang kemudian memiliki how to sendiri-sendiri gitu. Sehingga ketika kejadian tuh bingung, apakah harus segera berlari atau ke kolong meja dulu atau apa gitu ya. Karena pesan kuncinya tidak didapatkan. Jadi sekarang ini semalam malah jam-jam menantang saya nih untuk ayo Bu nanti dicetak ininya buku sakunya tentang pesan kunci keselamatan. Nah, saya jadi ingat di dalam konteks kita melindungi anak-anak kita, perlindungan anak kita, pesan kunci ini jadi sangat penting karena pertama dari sisi literasi kita yang masih sangat rendah gitu ya. Yang kedua dari sisi cara pandang kita terhadap anak gitu masih dalam konteks relasi kuasa yang menekan gitu, otoritatif kita sebagai orang dewasa gitu yang mengemuka. Lalu dibungkus dengan khawatir nanti anak tidak bisa jadi dewasa gitu. Padahal dianya sendiri ya lebih tua dari anak tapi belum tentu dewasa juga gitu di dalam pengambilan keputusan. Nah, dua hal ini menjadi alasan kuat bagi saya untuk tadi menangkap apa yang beberapa minggu ini Kak Lovely diskusikan tentang membuat buku-buku sederhana lah ya untuk bisa dibagikan, dibaca bersama gitu, bentuk e-booknya bahkan lebih visual gitu karena kita masih sangat illiterate gitu. Tapi dengan pesan-pesan kunci yang menegakkan apa yang menjadi prinsip hak anak. Jadi saya kira diskusinya akan sangat menarik ya nanti diteruskan di grup WhatsApp tentang ini gitu. Mungkin nanti malah masing-masing jadi ini yang penting apapun misalnya latar belakang sukunya, budayanya, agamanya dan sebagainya, tapi pesan-pesan kunci inilah yang membuat kita benar-benar
terjaga gitu. Seperti halnya kita menyepakati di dalam pengasuhan yang berbasis hak anak, 4 prinsip hak anak ini yang harus terus kita suarakan. Ini kan sama dengan yang Kak Irwan bicarakan tadi tentang ya dulu kita membuat tagline-tagline yang menarik gitu kan, perempuan gagah atau perempuan keren itu kalau dia bermasker misalnya kayak gitu. Itu termasuk hal-hal yang kemudian turunan dari pesan-pesan kunci yang sudah kita sepakati. Ya di lingkungan kecil kita dulu lah di dalam suluh keluarga misalnya ya. Baru kemudian kalau ini terus berjalan dan disuarakan, lalu secara visual mudah untuk dilihat gitu, ya sama jadinya kayak rambu-rambu lalu lintas gitu. Akhirnya semua orang kemudian melihat, oh kalau tanda P coret itu berarti dilarang parkir misalnya gitu ya. Jangan sampai justru merasa disuruh parkir misalnya di situ. Jadi ini ya ini saya ini sekaligus juga keprihatinan saya terkait dengan terlalu dini melatih bahasa coding misalnya. Saya pikir ya dalam hal tertentu simbol-simbol yang sederhana jadi penting, tapi dengan kontekstualisasi dan visualisasi yang tepat gitu. Jangan sampai pesannya jadi salah gitu ya. Silakan Kak Lovely, Kak Irwan kalau ada penutup nanti kita tutup sama-sama. Aku udah. Kak Iwan silakan. Silakan Kak Irwan. Ya, terima kasih. Memang kalau saya melihat ya, kadang-kadang merasa saya cemburu. Saya bilang sama menantu saya ya, Hmm. kamu punya peluang yang ini karena bisa ada WFH. Jadi Iya jadi bisa benar-benar. dengan anak, bisa ngantar anak, wah, Benar. bisa bisa kerja di mobil istri nyupir segala macam gitu ya. Itu diinikan sekali ya, peluang itu betul-betul kamu manfaatkan dengan ini gitu kan, dengan Mm-mm. sebaik-baiknya. Nah, memang terasa ya ya alhamdulillah ya anak-anak sih dia bisa mencari lah masih secara finansial gitu ya. Karena dia mencoba tadi ya, anak ini pengen berenang, ya oke diajarin sekalian berenang gitu. Tapi kan Mm. mahal loh itu. Iya. Mahal gitu. Jadi dia cukup anak tuh bisa aja toh, kamu kan bukan pengen jadi atlet ya gitu. Ya setelah itu berenang aja ke tempat biasa gitu. Nah ya kebayangkan bagaimana memfasilitasi kepada mereka yang eh, susah membayar, ya, nggak Mm-mm. punya. Nah yang kayak gitu kan yang harus kita pikirkan bersama. Benar. Saya kira itu sih, jadi kan perubahan perilaku itu juga kan kayak tadi ya, ada sentuhan ke beliefnya, tapi juga ada kemudahan fasilitasi fasilitasi dari lingkungan. Gimana? Ya itu. Gimana dia mau pakai masker tapi maskernya nggak ada? Gimana dia Sempet mau kan ngasih sempet. jarak tapi memang mau naik bis ke pesawatnya umpel-umpelan gitu kan? Nah, ini juga bagaimana dia bisa memberikan, tapi kalau memang untuk memfasilitasi tadi sangat terbatas gitu ya. Memang mungkin harus ada taman bermain. Saya sedih ya datang ke SD saya misalnya. SD saya sekarang jadi bangunan kemana-mana gitu ya. Memang cari duit ya Mm-mm. jadinya kan. Kalau dulu kami memang walaupun kecil kami masih bisa bermain Ada karena lapangan tua kecil. gitu kan. Iya, itu aja mungkin Teh Yanti. Makasih Kak Gofri. Oke, ini obrolan yang menarik ya, bagaimana di dalam upaya kita untuk menegakkan 4 prinsip hak anak ini ada beberapa hal yang secara mendasar perlu pertama kita sepakati dan terus kita suarakan gitu ya, karena tadi itu kita bukan berada di ruang hampa gitu, ada banyak orang yang punya persepsi yang berbeda-beda. Nah, ini menyamakan sekian ratus juta penduduk Indonesia gitu dengan tingkat kemiskinan yang sebenarnya masih absolut ya Pak Irwan. Masih kalau hitungannya di World Bank kan bisa 80% masih miskin. Berarti dalam hal ini peran negara jadi sangat sangat penting gitu. Nah, masalahnya, nah, itu dia masalahnya tadi, pengasuhan anak saat para pejabat itu masih usia anak ternyata banyak yang terlewati gitu. Jadi bukan berarti menganggap wajar mereka sekarang ini, tapi oh berarti memang harus ada
penanganan-penanganan khusus gitu di dalam upaya bagaimana kita menegakkan perlindungan. Harus dibawa ke toilet training dulu kayaknya. Balik ke toilet training. Tapi memang itu kan misalnya seperti berubahnya Singapura jadi negara yang bersih kan itu karena menyadari betul ternyata ini butuh peran negara gitu untuk bahkan tidak meludah sembarangan aja itu jadi. Nah, kita masih melihat yang makronya gitu, yang besarnya yang harus diurus. Padahal hal-hal kecil yang itu terkait dengan kebersihan, kesehatan masyarakat itu tidak boleh luput untuk diurus oleh negara ya. Dalam hal ini tadi yang Pak Irwan sampaikan, masalah fasilitasnya kita masih akses terhadap fasilitas yang memadai itu masih sangat jauh. Dari sisi kesejahteraan juga kita masih harus buat definisi sendiri, nggak bisa definisi global jadinya gitu, biar nggak malu-malu amat kan, meskipun penilaiannya udah jelas seperti itu. Oke. Terima kasih sekali lagi kita sama-sama mengingatkan kembali pada 4 hal yang sudah kita sepakati gitu ya, bukan hal yang kita rumuskan sendiri sebenarnya, tapi kita yakin betul gitu dengan 4 prinsip hak anak ini, mulai dari non diskriminasi tanpa perlakuan salah lainnya pada anak, lalu kepentingan terbaik bagi anak, hidup kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya, dan hak untuk berpartisipasi, hak anak untuk didengarkan dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Oke, kita tutup kultur parenting pagi ini. Yang benar dan baiknya itu datang dari Yang Maha Kuasa. Kalau itu benar-benar bermanfaat, cari lagi sumbernya yang paling sahih, yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan langsung diterapkan. Kalau yang salah itu maka keterbatasan kita sebagai manusia. Jadi kita mohon ampun sama Yang Maha Kuasa. Khawatir apa yang didengar kemudian cuma sepotong dan jadi salah penerapan. Nah, ini kan pesan kuncinya nggak sampai secara utuh, itu jadi membahayakan. Oke, kita berlindung dari hal-hal yang kemudian membuat kita jadi wah ini provokatornya kita bertiga nih, jadi salah gitu. Jangan sampai seperti itu. Oke.